Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel pastinya. Dan kali ini informasinya adalah tentang laptop gaming lagi bro, dari merek MSI yang dibanderol di harga 11 jutaan. Kalau saya bilang 11 jutaan ini musuhnya agak banyak bro, kan sekarang udah banyak laptop di harga 11 hingga 12 juta. Contohnya ada di merek Asus TUF, ada juga di varian Lenovo dia meloreng di Diabet Gaming 3. Terus di Acer dia juga melakukan varian Acer Nitro harganya 12 jutaan juga. Dan untuk produk ini fitur unggulannya adalah bobotnya enteng di angka 1,8 kg dan baterainya bisa awet hingga 7 jam kalau kita gunakan untuk produktif. Ini kelebihan dari MSI yang kita review ini bro. Tapi untuk tipenya kawan, biar nggak salah beli, saya kasih tahu detailnya sama kalian. Produk ini tipenya adalah MSI GF63 11SC 080ID yang harganya itu dibanderol di angka Rp11.850.000. Kelebihan dari laptop ini, dia sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dan disandingkan sama VGA GTX 1650 Mach-U 4GB. Jadi prosesornya ini kalau saya detailkan, dia jenisnya serinya 11400H dengan 6 core serta 12 thread dan kecepatan dasar di angka 2,7 GHz. Namun kalau kita melihat dari segi memori, produk ini juga masih bisa kita upgrade bro, karena produk ini dia memiliki dual slot untuk memorinya dan kalau kita upgrade bisa mencapai hingga 64 GB. Bawahnya sih dia 8 GB DDR4 dengan frekuensi 3200 MHz kawan. Terus kalau untuk penyimpanannya, produk ini dikasih penyimpanan yang ukuran standar di angka 512 GB dengan jenis PCIe generasi ketiga SSD M2 NVMe. Pas kita tes, SSD-nya itu kecepatannya lumayan kencang bro, di angka 1900-an MB per second. Dan produk ini juga memiliki storage tambahan untuk slot SATA. Jadi kalau teman-teman merasa kurang dengan penyimpanan bawaan, masih bisa ditambahkan ke dalam perangkat ini dengan slot SATA. Kalian mau nambahin SSD bisa, ataupun HDD juga bisa. Dan sebagai ciri khas dari MSI seri GF ataupun seri yang lain bro, produknya itu selalu dikasih bawaan Windows 10 atau Windows 11 doang, tapi tanpa Office. Dan produk ini cuma bawaannya pakai Windows 10 aja, tapi tetap bisa kalian upgrade ke Windows 11. Nah, untuk yang seperti biasanya, kali ini kita juga mau ngebahas desain pada produk MSI GF63 ini bro. Seperti yang kalian ketahui kawan, di tahun 2021 ataupun 2020 produk seperti ini masih sama-sama aja, belum ada update yang terbaru untuk model varian GF63 seperti ini. Dan mungkin perubahannya cuman pada fan atau mungkin perubahan fitur dan perubahan beda jeroan yang ada di dalamnya. Seperti yang kalian lihat, modelnya masih sama, untuk material casingnya juga masih sama menggunakan aluminium pada cover bagian luar dengan ada logo MSI berwarna merah, serta di bagian atas keyboard juga berbahan dari aluminium. Tapi yang unik, produk ini bobotnya tetap enteng bro, di angka 1,8 kg. Nah ini buat kawan-kawan yang suka dibawa kemana-mana, untuk laptop gaming yang ingin performanya kenceng, pakai laptop ini enak bro, karena bobotnya lebih enteng dibandingkan semua merek gaming yang lain yang rata-rata bobotnya masih di atas 2,2 kg. Tapi yang jelas produk ini, kalau experience penggunaan saya, dia itu layarnya udah lumayan standar bro. Seperti laptop gaming pada umumnya, ini laptop udah memiliki resolusi Full HD, panel IPS level, serta refresh rate di angka 144 Hz. Memang kalau kita riset lebih detail, produk ini untuk akurasi layarnya tidak dijelaskan pada websitenya. Terus untuk kecerahannya dia, kalau kita lihat ini di angka 300 nit kawan. Tapi kalau kita gunakan untuk kegiatan misalkan kebutuhan untuk desain, ini juga masih lumayan kok bro, karena laptop ini juga dibekali dengan colokan-colokan yang udah cukup mumpuni. Dan sebagai pelengkap, varian MSI GF63 ini juga dilengkapi dengan kamera yang resolusinya di angka 720p yang akan bisa mengakomodasi kebutuhan online teman-teman. Memang kalau kita lihat pandemi sih memang udah mulai hilang di muka bumi, tapi kan nggak ada salahnya kalau beli laptop yang lengkap, ini akan enak digunakan untuk kebutuhan apa aja. Oke, lanjut lagi. Saya mau ngebahas experience penggunaan keyboard pada produk ini. Kalau kita gunakan buat ngetik, ini laptop keyboardnya dia belum full size kawan, tapi keyboard ini sudah dikasih backlight warna merah ciri khas MSI GF63 dan untuk key levelnya dia agak pendek bro. Biasanya sih agak tinggi, tapi untuk varian produk ini yang saya rasakan pas ngetik ini seperti agak pendek, cuman buat ngetik tetap nyaman kawan. Dan untuk tombol power pada produk ini dia terpisah pada bagian atas. Dan experience yang lain, pas saya nyobain produk ini, untuk touchpadnya itu cukup enak, responsif, ukurannya juga standar, posisinya agak miring di sebelah kiri. Tapi overall, kalau kita gunakan, ini akan tetap nyaman saja kawan. Lanjut lagi, kita ngebahas konektivitasnya kawan. Pada produk ini, untuk konektivitasnya, dia udah dibekali dengan Wi-Fi 6 sama Bluetooth 5.2.
Dan colokan-colokannya saya kira udah cukup lengkap. Dia terletak pada bagian kiri serta kanan. Dia itu udah ada mulai port HDMI, USB tipe C, terus USB tipe A, dan jack 3.5 serta port RJ45. Yang absen di sini cuman port untuk air doang, bro. Tapi kalau kita ngebahas secara experience penggunaan, produk ini memiliki kelebihan sama kurang menurut saya. Ada pada fan-nya. Umumnya kan kalau kita ngebahas varian MSI, itu dia selalu agak panas dan mungkin agak berisik kalau kita setting fan-nya dengan kecepatan yang maksimal. Dan di produk ini, varian MSI dia agak beda, bro, karena dikasih cuma single fan. Memang kurangannya menurut saya ini kok nggak dikasih dual fan aja, tapi ternyata juga ada kelebihannya, bro. Dengan single fan seperti ini, otomatis pas kita gunakan dia nggak akan berisik. Lah kalau suhunya gimana, Mas? Masih aman, bro. Udah kita tes untuk tes gaming, juga suhunya masih normal. Nanti akan saya kasih ulasan detailnya tentang tes benchmark dan tes gamingnya. Oke, lanjut dulu. Kalau kita sekarang mau ngebahas tentang daya tahan baterainya, kawan. Kan ini laptop baterainya itu dikasih dengan ukuran nggak begitu gede menurut saya, di angka 51 Wh. Tapi kalau kita gunakan laptop ini mau bertahan hingga 7 jam kerja. Rahasianya ada pada MSI Center. Di sana ada pengaturan untuk konfigurasi baterai biar laptop ini bisa lebih awet. Contohnya ada pengaturan extreme performance, ada pengaturan balance, silent, super baterai, sama settingan custom dari settingan sekalian sendiri. Nah, di sini kalian bisa lebih memaksimalkan lagi untuk semua settingan yang ada pada MSI Center. Tapi yang jelas dengan adanya kelebihan hardware atau istilahnya baterai yang lebih awet seperti ini, kalau saya berbicara laptop gaming ini hitungannya masih oke banget, bro, kalau kita ngomongin soal baterainya. Terus ini laptop juga dibekali dengan adaptor yang ukuran tegangannya menurut saya nggak begitu gede, dan akhirnya ini kalau dibawa kemana-mana juga akan enak, bro. Tegangan adaptornya itu di angka 120 watt serta colokannya bulat, kawan. Kalau kita berbicara untuk entertainment, produk ini juga dibekali dengan audio yang cukup nyaman di telinga, bro, karena dia dikasih audio dari Naimic serta softwarenya juga, sehingga kalau kita buat untuk gaming ataupun entertainment, audionya nyaman banget di telinga, bro. Dan pastinya akan kita tes. Ini barang menggunakan tes gaming, tes benchmark, dan juga tes suhu, biar nanti kalau kalian beli nggak ragu meskipun ini laptop memiliki single fan doang. Nah, oke kawan, waktunya kita ngasih kesimpulan pada produk MSI GF63/SC ini. Yang kalau dirangkum semuanya, ini laptop ada kekurangan sama kelebihannya, bro. Kekurangannya kalau menurut tim kami, pada produk ini menggunakan cuma satu fan aja, alias single fan. Nah, di sana kalau kita melihat dari semua kompetitor yang umumnya menggunakan dual fan, ini agak kurang greget menurut saya. Memang kalau kita melihat secara suhu, ini memang suhunya normal-normal aja, bro. Cuman ya kayak kurang aja menurut saya pribadi kalau laptop gaming menggunakan single fan. Padahal sih memang single fan itu kalau kita gunakan setiap hari malah enak, bro, karena produk ini nggak akan berisik seperti lainnya laptop gaming yang memiliki dual fan. Nah, kalau kita membahas secara kelebihan, produk ini memiliki 3 poin kelebihan utama. Yang pertama, harga sangat murah dan bersahabat di harga 11 jutaan. Yang kedua, ini laptop memiliki bobot yang cukup enteng untuk kelas laptop gaming yang cuma memiliki bobot di angka 1,8 kg. Dan yang ketiga,
ini laptop kalau digunakan, baterainya itu awet dan tahan lama bro. Ini sangat terbukti sekali dengan adanya MSI Center yang bisa memaksimalkan pada kinerja baterai yang ada pada laptop ini. Jadi menurut kalian gimana? Cocok atau enggak untuk menemani kegiatan kalian sehari-hari? Kalau saya sih yes, di harga 11 jutaan. Wis gini aja bro ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.